teman semua, jumpa lagi dengan saya Feni Reski dengan NIM 20051111500. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau angkatan 2020. Adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Fusari MPD. Pada video kali ini juga saya akan membahas tentang kearifan lokal. Teman-teman mungkin tahu apa itu kearifan lokal. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman suku yang tinggi. Masing-masing suku memiliki ciri khasnya tersendiri dalam mengatur tatanan hidup masyarakat setempat, mulai dari segi adat istiadat, mitologi, bahasa, kuliner, bangunan, kerajinan tangan, nyanyian, tarian, sampai dengan olahraga. Pola hidup kesukuan lahir dan berkembang mengikuti pola alam lingkungannya. Kondisi tersebut dikenal saat ini dengan local wisdom atau kearifan lokal. Nah, itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Simak terus penjelasannya dalam video ini ya teman-teman, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal ini merupakan bagian dari suatu budaya, yaitu dalam masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan bahasa kalangan masyarakat tertentu. Menurut sudut pandang Kamus Bahasa Indonesia, kearifan lokal terdiri dari dua kata, yakni kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Kearifan memiliki arti yaitu kebijaksanaan dan lokal memiliki arti setempat. Jadi, pengertian kearifan lokal adalah nilai, ide, penuh kearifan, pandangan lokal yang bijak, nilai baik yang tertanam dan dipatuhi dengan para anggota masyarakat. Adapun pemahaman lain tentang kearifan lokal yaitu sesuatu bagian dari budaya masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat tersebut. Kearifan lokal pada umumnya diwariskan dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada dalam cerita rakyat, lagu, peribahasa, dan permainan rakyat. Kearifan lokal ialah suatu pengetahuan yang diperoleh dengan adanya penduduk setempat tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam eksperimen dan diintegrasikan ke dalam pemahaman budaya dan kondisi alam suatu tempat. Selanjutnya, pembahasan terkait ciri-ciri kearifan lokal. Sartini dalam mengkaji kearifan lokal Nusantara, sebuah kajian filsafati menjelaskan lokal genius sebagai local wisdom. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah lokal genius. Lokal genius ini merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wallace. Para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian lokal genius ini. Antara lain, Subadio mengatakan bahwa lokal genius adalah cultural identity, identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Sementara Mondardijo mengatakan unsur budaya daerah potensial sebagai lokal genius karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-ciri kearifan lokal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Yang ketiga, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, mempunyai kemampuan mengendalikan. Dan yang kelima, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Selanjutnya, terkait fungsi kearifan lokal. Menurut Haba, tahun 2007,
Kearifan lokal memiliki signifikasi serta fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penanda identitas sebuah komunikasi. Yang kedua, elemen perekat atau aspek kohesif lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan. Yang ketiga, unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat bottom up. Yang keempat, warna kebersamaan sebuah komunitas. Yang kelima, akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas common ground atau kebudayaan yang dimiliki. Yang keenam, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercaya dan disadari tumbuh di atas kesadaran bersama dari sebuah komunitas terintegrasi. Fungsi-fungsi tersebut menyadarkan akan pentingnya lokal genius atau kearifan lokal dalam menghadapi berbagai bentuk konflik yang terjadi sebagai akibat dari perubahan kebudayaan. Adapun fungsi kearifan lokal menurut Marin tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup konsep Kanda Petrate. Yang ketiga, berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang kelima, bermakna misalnya sebagai integrasi komunal atau kerabat, serta upacara daur pertanian. Yang keenam, bermakna etika dan moral yang terwujud dalam upacara ngaben dan penyucian roh leluhur. Yang ketujuh, bermakna politik misalnya dalam upacara ngangkuk, merana, dan kekuasaan patrol clean. Selanjutnya, bentuk kearifan lokal. Menurut Profesor Nyoman Sirta dalam menggali kearifan lokal untuk Ajeng Bali, menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Nyoman Sirta menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Terdapat pendapat lain yang mengklasifikasikan kearifan lokal ke dalam dua aspek. Yang pertama, wujud nyata, tangible. Wujud nyata ini meliputi tekstual, bangunan atau arsitektural, benda cagar budaya atau tradisional, dan kuliner. Yang kedua, tidak berwujud, intangible. Contohnya yaitu petuah yang disampaikan secara verbal dan seni suara berupa nyanyian, pantun, cerita, serat nilai-nilai ajaran tradisional. Serat ini disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi. Selanjutnya, pembahasan terkait potensi kearifan lokal Indonesia. Beberapa kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kearifan lokal dalam karya-karya masyarakat, misalnya pada seni tekstil di Indonesia, masyarakat Jawa memiliki batik yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Indonesia. Tidak hanya motifnya yang indah, namun di balik motif tersebut tersimpan makna yang mendalam. Motif-motif batik tersebut berisi nasihat, harapan, dan doa kepada Tuhan. Kedua, kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kearifan lokal mengajarkan kita untuk tidak mengeksploitasikan alam secara berlebihan. Tentunya, hal ini bukan tanpa maksud, melainkan agar keberlanjutan hidup dan diri kita sendiri terus terjaga. Ketiga, kearifan lokal dalam mitos masyarakat.
Mitos terhadap pohon-pohon keramat banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Disadari, mitos ini sangat membantu keseimbangan alam. Pohon besar secara ilmiah memang menyimpan cadangan air tanah dan penyedia oksigen. Begitupun mitos terhadap hewan yang dianggap keramat turut menyumbang pelestarian hewan dari kepunahan. Keempat, kearifan lokal dalam bidang pertanian. Nenek moyang kita telah meninggalkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Contohnya sistem pertanian Nyabuk Gunung di Jawa Tengah dan Mit Racai di Jawa Barat. Kelima, kearifan lokal dalam cerita budaya, petuah dan sastra. Contohnya suku Melayu terkenal dengan seni sastranya. Lewat seni sastra, suku Melayu menggambarkan kearifan lokal yang wajib dijunjung tinggi. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, untuk sekarang kita akan melihat dua dari beberapa kearifan lokal yang ada di Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Baik teman-teman, untuk yang pertama yaitu tingkah alu, yang mana dahulu pada saat musim panen dan menuai padi, datanglah saat-saat yang ditunggu-tunggu dan amat menyenangkan. Sebagian dari hasil panen disimpan di lumbung dan sebagiannya diolah secara tradisional pula dengan menggunakan satu buah lesung besar dengan beberapa anak alu. Selain itu, untuk merayakan pesta panen masyarakat juga mengemping. Sambil mengemping, dengan menggunakan anak alu yang terdiri dari berbagai macam ukuran hingga menimbulkan nada-nada yang khas dan memberikan nada-nada yang indah tersendiri. Dari nada-nada tersebut terciptalah beberapa lagu. Lagunya tidak dinyanyikan dengan suara pengemping melainkan dimainkan melalui alu-alu tersebut. Satu buah lesung dapat dimainkan 7 hingga 9 alu dengan panjang 2 hingga 4 meter. Padi hasil tumbukan alu tersebut dinamakan oleh masyarakat dengan sebutan emping. Emping inilah sedikit demi sedikit dikumpulkan kemudian ditampi untuk memilah-milahkan padi hasil tumbukan dengan ampas padi. Setelah emping dipilah, biasanya sambil mengemping lagi masyarakat menikmati hasil empingan beramai-ramai. Kesenian alu yang dimainkan oleh masyarakat serta pelaku kesenian alu yang berada di Desa Ceruk, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Yang kedua yaitu tepung tawar. Masyarakat Melayu Natuna adalah salah satu masyarakat adat yang masih tetap menjaga seluruh kebudayaan warisan para leluhur. Salah satu tradisi yang hingga saat ini masih dipertahankan adalah tradisi upacara tepung tawar, yaitu ritual untuk menolak bala. Ritual ini dilaksanakan pada saat bayi baru lahir, saat anak menjalankan sunat, serta saat prosesi pernikahan. Di balik prosesi ritual banyak terdapat makna dan nilai-nilai filosofis dalam seluruh prosesi tepung tawar. وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شقرة الموت
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بحق الفاتحة وشر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبادي يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Baik, sampai di sini dulu penjelasan terkait kearifan lokal oleh Feni Rizky. Mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjutkan dengan materi-materi yang menarik berikutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih atas partisipasinya, atas kesediaannya untuk menonton video saya hingga selesai. Semoga ilmu yang saya transfer tadi bermanfaat buat teman-teman semua dan tentunya menjadi penambah ilmu wawasan kita terkait kearifan lokal sendiri. Dan terakhir, saya mohon maaf kepada teman-teman jika terdapat kata-kata saya yang salah dalam pembuatan video ini, karena sejatinya yang baik itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang buruknya dari diri saya pribadi, karena sejatinya manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.